Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 24 September dalam pekan biasa yang ke-25. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat-Mu yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Semoga sabda-Mu yang akan kami renungkan menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar istilah ini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini mau menggambarkan situasi orang yang pada saat diberitahu, dia mendengarkan dengan baik, tetapi dia tidak mengindahkannya. Diberitahu, tapi kemudian dia lupakan lagi. Diberitahu, tetapi tidak mau peduli. Itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ada juga orang yang kemudian menutup telinganya. Diberitahu apapun, dinasehati, diberikan motivasi, dia tidak mau mendengarkan. Situasi ini, kalau kita merenungkan sabda Tuhan, menjadi salah satu kritikan Yesus kepada para muridnya yang tidak mau mengindahkan perkataan Tuhan. Sangat menarik ketika Yesus memberitakan pemberitahuan kepada para murid tentang penderitaannya. Ini merupakan pemberitahuan yang kedua. Yesus mengatakan, dengarkanlah dan camkanlah. Nah, perkataan Yesus ini yang akan kita renungkan. Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Yesus mau mengajak para muridnya supaya mendengarkan. Mendengarkan artinya dia tidak menutup telinganya, dan camkanlah atau mengambil perkataan Yesus, sabda Tuhan Yesus itu sebagai bagian dari hidupnya. Dia tidak membiarkan keluar dari telinga kiri, tapi mengambilnya sebagai bagian yang harus diindahkan, sebagai bagian yang harus dipatuhi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang disabdakan Yesus juga perlu kita dengarkan dan camkan. Tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi membiarkan sabda Tuhan itu berkarya dalam hidup kita, atau kita menjadikan diri kita sebagai saluran sabda Tuhan yang nampak di tengah masyarakat. Dan inilah panggilan kita sebagai orang Kristiani, mendengarkan sabda Tuhan dan mencamkannya. Dan ini nampak dalam kehidupan real kita sebagai orang Kristiani. Sabda Tuhan dari kitab suci, melalui homili-homili, melalui renungan-renungan, atau melalui perjumpaan-perjumpaan kita di tengah masyarakat, kita dengarkan, kita resapkan dalam hati. Dan mencamkannya artinya menjadikannya bagian dalam hidup kita, kemudian menunjukkannya, menyelaraskan kehidupan kita dengan sabda Tuhan ini. Dan demikian apa yang dikatakan Tuhan, dengarkanlah dan camkanlah perkataanku ini, menjadi bagian kehidupan iman kita yang perlu kita ikuti. Kita tidak hanya mendengar, tapi berusaha untuk mencamkannya, menyelaraskan segala bentuk kehidupan kita dengan sabda Tuhan. Dan itulah kita bisa menuju ke arah Tuhan, berada dalam garis Tuhan yang akhirnya membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Di satu sisi yang lain, kita mencari sabda Allah yang hidup di tengah masyarakat, di tengah dunia ini. Semoga saya dan Anda senantiasa dimampukan untuk mendengarkan dan mencamkan sabda Tuhan dalam diri kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena sabdamu hari ini mengajar kami untuk senantiasa mendengarkan dan menjadikan sabdamu sebagai bagian dalam hidup kami.
Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami mampu menyelaraskan kehidupan kami dengan sabda-Mu yang membawa kehidupan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.